Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan mari kita bahas partai final hari pertama. Ya, direncanakan partai final ini akan berlangsung selama 2 hari, teman-teman. Dengan format permainan 4 kali setiap hari, teman-teman. 2 kali pegang buah putih dan 2 kali pegang buah hitam. Nah, kita tahu bahwa partai final ini mempertemukan juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan mantan penantangnya dalam perebutan gelar juara dunia, ya Grandmaster dari Rusia, Jan Nepomniachtchi, teman-teman. Kita tahu bahwa di Dubai kemarin dalam perebutan gelar juara dunia, Magnus menang dengan skor 7,5, 3,5. Nah, tapi jelas beda di turnamen Airting Master tahun 2022 ini. Kenapa? Karena dari format permainannya juga beda, dari format waktunya 15 menit dengan tambahan 10 detik setiap melangkah, kemudian permainan ini dilakukan secara online, jelas beda sekali. Nah, di hari pertama ini, saya ingin membahas salah satu partai terbaik antara dua pecatur ini, dan bagaimana sih Jan Nepo bisa melaju ke babak final ya. Mungkin ini dulu buat ngingetin ke teman-teman, Jan Nepo di babak semifinal mengalahkan Andrei Isipenko, rekan senegaranya. Dan bagaimana Magnus bisa lolos ke babak final karena Magnus mengalahkan Artemie Vladislav. Magnus dan Nepo memulangkan lawan-lawannya dengan skor cukup 3 kali permainan, 2,5-setengah. Ya, ini merupakan game kedua yang ingin kita bahas. Jan Nepo megang buah putih memulai dengan E4. C5 Sisilia yang dijawab oleh Magnus, kuda F3, kemudian kuda C6, gajah B5. Rosso Limotek, variasi yang dipilih oleh Jan Nepomniachtchi dengan ciri khas ada gajah ke petak B5. E6 Magnus, putih rokade, hitam kuda D4. Langsung langkah agresif dilakukan di langkah keempat ini. Ya, menerima pertukaran kuda, pion C makan D4, kemudian C3, dobrak, tidak membiarkan pion hitam lama-lama ada di petak D4. A6, ancam gajah, putih gajah D3, gajah C5. Menjaga dengan gajah dan sekaligus mengembangkan gajah gelap milik Magnus Carlsen. Ya, guna mengancam dari petak C5 sampai ke petak G1. Putih menjawab dengan B4 dan di sini dinilai oleh Stockfish bahwa langkah B4 ini kurang tepat yang dilakukan oleh Jan Nepomniachtchi. Pilihan lain yang bisa dia lakukan adalah kuda A3 dengan tujuan manuver ke kuda C2. Ya, setelah langkah B4, Magnus menjawab dengan gajah A7, kuda A3 dilakukan. Ya, beda satu langkah, tapi menurut Stockfish berbeda hasilnya, teman-teman. Ya, kuda E7, kuda C2, kemudian pion D makan C3, pion D makan C3, dan menteri C7 dimainkan oleh Magnus. Ancam pion C3, Jan Nepo menjawab taktis C4, kemudian rokade. Ya, dan kemudian Jan Nepo merespon kekuatan dari gajah A7, gajah gelap milik Magnus dengan coba menukarnya, melumpuhkan kekuatan dari Magnus, dan Magnus menerima gajah makan gajah. Lalu mengapa Magnus tidak memilih gajah B8, guys? Ini mungkin jadi pertanyaan untuk sobat RL Chess ya. Karena gajah B8 dan menteri C7 memiliki setup mengancam mati petak H2. Kenapa ini tidak dilakukan? Ya, karena ini terlalu prematur atau terlalu cepat dilakukan oleh Magnus Carlsen. Karena di sini putih bisa menjawab dengan F4. Dan jika D5 makan. Nah, putih akan membuat gajah gelap milik Magnus Carlsen jadi tidak berfungsi bagus dengan E5 ini. Ya, dalam partainya Magnus melakukan pertukaran, gajah makan gajah, kuda makan gajah, dan B6. Coba mengeluarkan gajah terangnya, benteng C1 dan A5. Coba merusak struktur pion dari putih, Jan Nepo menjaga dengan A3. Pion A makan B4, pion A makan B4, dan gajah B7. Ya, kemudian menteri D2, Jan Nepomniachtchi mencegah benteng ke petak A2. Kemudian Magnus menjawab dengan langkah agresif, menteri F4. Ya, tidak hanya mempining menteri di petak D2, juga memberikan ancaman dari gajah B7 ke petak pion E4. Lantas apa yang dilakukan Jan Nepomniachtchi dengan ancaman ini? Dia memilih benteng FD1. Ya, memberikan pion di E4 dan untuk menjatuhkan pion di petak D7. Ya, Magnus menjaga pion D7-nya dengan benteng FD8. Jan Nepomniachtchi menjawab apa, teman-teman? Gajah B1. Wow, padahal pion D7-nya udah dijaga ya.
Lantas apa sih yang direncanakan oleh Ian Nepomniachtchi ini? Ya tentu sudah berpikir sebelumnya. Jika Magnus di sini memilih gajah E4, maka dia akan melakukan gajah makan gajah. Menteri makan gajah dan menteri D6. Menteri mengancam kuda dan mengancam pion B6. Kemudian jika kuda C6, di sini akan jalan B5. Ya, dan mendapatkan pion di petak B6, teman-teman. Dan ini tidak dipilih oleh Magnus Carlsen. So, dia tidak mengambil gajah E4, tetapi dia memilih langkah H6. Ya, setelah langkah H6, putih menteri D4 ancam pion B6, kemudian menteri C7 jaga pion B6-nya, dan di sini E5 dengan tujuan mengaktifkan rudal di petak B1. Ya, kemudian Magnus melakukan benteng A4 yang dinilai oleh indikator Stockfish ini langkah yang kurang tepat atau kurang akurasi. Pilihan langkah lain yang dipilih apa, teman-teman? Coba pause videonya dan tebak. Jangan selangkah dua langkah ya. Iya, harusnya Magnus menjalankan kuda C6. Ancam menteri, tapi putih akan melakukan menteri D3. Dan ternyata nggak apa-apa tuh kalau misalkan kita ambil pion D5. Mungkin yang mengerikan karena ada menteri H7 ya, tapi ternyata raja F8. Dan kalau misalkan menteri H8 di sini putih, maka raja E7. Lalu jika dia ambil menteri G7, akan ada bahaya yang mengikuti dengan benteng G8. Ancam menteri, jika menteri ke petak H6, maka kuda F3. Jika raja F1, maka di sini akan menteri H2. Ini bahaya yang disiapkan oleh hitam, teman-teman. Ya. Tapi Magnus tidak melakukan itu. Ya, kita kembali ke partainya. Setelah E5, di sini Magnus menjalankan benteng A4. Nah, tapi lucunya setelah Magnus tidak melakukan langkah yang tepat atau kurang akurasi, Ian Nepo malah menjawab dengan langkah blunder. Lebih parah daripada langkah yang kurang tepat, teman-teman. Yaitu dengan jalan apa? Menteri H4. Ya kalau dilihat secara sekilas sih memang ada tujuan ya di sini. Tapi ternyata kurang bagus di sini karena setelahnya Magnus menjawab dengan langkah yang tepat. Nah, kira-kira dalam posisi benteng A4, langkah yang akurat buat Ian Nepomniachtchi itu apa sih, Bang? Ya harusnya dia menjalankan B5, teman-teman, menurut Stockfish. Ya, mengontrol kuda tidak bisa ke petak C6 dan kita tahu bahwa pion B6-nya ini lemah. Sedangkan pion C4-nya dikontrol oleh kuda di petak E3. Kuda ke petak G6 juga dikontrol oleh gajah B1 dan di sini putih menteri D6 pasti akan lebih enak buat putih dengan tujuan ambil pion di petak B6-nya ini. Ya, lalu apa salahnya dengan menteri H4, teman-teman? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, karena setelahnya Magnus menjawab raja F8. Kita tahu bahwa ada dua pion yang diancam dalam waktu yang sama. Ya, meninggalkan petak E5 dan meninggalkan petak B4. Ini yang jadi problem, teman-teman. Makanya dinilai menteri H4 ini langkah yang salah. Well, dalam partainya Ian Nepomniachtchi tetap melanjutkan serangan dengan kuda G4. Ya, lalu langkah apakah yang tepat? Ya, makan pion B4. Ya, kemudian putih melakukan langkah kuda H6. Boom. Yang kalau dilihat secara sekilas menyeramkan, bukan? Iya. Tapi ada tanda tanya di belakang kuda H6 ini yang menilai bahwa ini merupakan langkah yang salah. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah terbaik apa yang harusnya dilakukan oleh hitam dalam posisi ini? Dan bisakah kalian memiliki langkah yang sama dengan juara dunia Magnus Carlsen? Ya, tepat sekali karena Magnus Carlsen juga memilih langkah yang tepat. Benteng makan gajah di petak B1. Boom. Nah, mungkin kita bahas. Kenapa nggak dimakan kudanya, Bang? Ya, jelas. Jika makan, maka kematian akan menyusul bagi hitam. Ya, walaupun nggak mati, tapi ya dengan memilih Raja G8 mati ya, teman-teman. Seperti ini. Checkmate. Nah, jika memilih Raja E8, maka putih di sini menteri H8. Yang jelas, ya, of course, putih akan enak sekali dengan posisi seperti ini. Makanya langkah bagus Magnus adalah benteng B1, menghilangkan gajah yang membantu serangan putih.
Ya, dan setelahnya Yanepo benteng B1, kuda G6 ancam menteri, tidak buru-buru makan kudanya karena ada ancaman tadi. Ancam menteri harus menterinya harus kabur dulu baru dimakan kudanya. Menteri H6, Raja E8, benteng D6, coba mengunci bangunan dari Magnus Carlsen. Dan di sini menjalankan menteri C4. Kenapa nggak ambil kuda E5? Mungkin yang jadi pertanyaan. Ya, putih akan benteng D B6. Pada intinya sama, tapi Magnus memilih menteri C4. Kemudian benteng D makan B6, gajah E4 ancam benteng, benteng 6 B4 ancam menteri, menteri E2, kemudian benteng C1, langkah yang kurang tepat. Karena harusnya benteng 4 B2 memaksa menterinya mundur dulu nih. Kemudian dengan langkah benteng C1, Magnus gajah C6, langkah tepat, menutup dan menjaga pion D7, juga coba ambil pion E5. Kemudian putih H4, menteri E5, H5 ancam kuda, kuda E7, benteng G4, dan di sini benteng A8, tanda tanya dan tanda seru yang harusnya kuda F5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Jika menteri G5, menteri H8, menteri F4, dan F6. Ini yang bisa dipilih. Ya, dengan memilih benteng A8, kemudian putih melanjutkan dengan benteng G7. Tujuannya adalah untuk skak menteri H8 dan dalam posisi sudah unggul evolution bar-nya, Magnus melakukan kesalahan dengan menjalankan raja ke petak D8. Dan lihat evolution bar-nya. Nah, langkah yang tepat untuk Magnus apa sih, teman-teman? Kenapa dia nggak kuda F5 mungkin ya? Kenapa dia nggak kuda F5? Yang jelas ini salah ya, karena menteri H8 skak, raja E7, benteng F7, dan menterinya akan jatuh. Jika memilih raja D6 di sini, maka benteng ke petak D1. Jika tutup, maka akan jatuh dengan benteng D7. Ngeri ya? Ya itulah, kalau kalian tidak cermat berhadapan dengan elite grandmaster. So, setelah benteng G7, harusnya di sini langkah yang paling tepat adalah D6, menjaga menteri dan menyiapkan raja kabur ke petak D7. Ya, jika kalian benteng C6 kemudian berharap akan dimakan dan mendapatkan benteng di petak A8, jelas kalian salah karena di sini ada benteng A1. Ya, jika ditutup benteng C1, maka makan, dan benteng di petak G7 akan jatuh. Itu, teman-teman. Ya, kemudian apa yang terjadi, Bang, setelah raja D8? Ya, setelah raja D8, maka di sini putih ambil pion F7 dan ini ngebuat hitam jadi bahaya ya. Dan kemudian Magnus benteng A1 yang harusnya dia menjalankan menteri D5 dengan tujuan ke sini, teman-teman. Nah, jika menjalankan F3, maka akan menteri D4 dan skak bolak-balik. Kemudian di sini benteng A1, kemudian benteng A1, menteri A1, raja H2, kuda F5. Nah, dalam posisi yang sudah sebegitu tingginya evolution bar untuk Ian Nepomniachtchi, kembali lagi kesalahan terjadi oleh elite grandmaster Rusia ini, yaitu dengan menteri G5. Ya, langkah yang tepat adalah menteri ke petak F4 dengan tujuan memberikan skakmat ke menteri B8. Ya, jika dijaga, pionnya akan menjadi pengganggu di sini. Well, ya beruntung untuk Magnus Carlsen karena Ian Nepomniachtchi yang sudah unggul melakukan kesalahan dengan menteri G5, kemudian Magnus raja C7, H6 langkah kurang tepat karena harusnya menteri F4 skak di sini. Dan setelah H6, Magnus menjalankan menteri E5 skak, raja H3, menteri A1, coba ancam petak H1, skak putih, menteri F4, tutup kuda D6, benteng G7. Jaga pion di petak G2, dan jika melakukan skak akan ditutup menteri H2. Ya, kemudian skak, menteri H2, menteri C1, ancam pion H6. Kemudian Ian Nepomniachtchi raja G4 dan menteri C4. Langkah blunder kembali dilakukan oleh Magnus Carlsen. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah gajah G2. Nah, jika dimakan, maka akan mengambil pion H6. Jadi tukar satu gajah dengan dua pion. Dan dalam posisi seperti ini, menurut analisa Stockfish, seimbang, teman-teman. Well, tapi tidak melakukan itu karena waktunya juga kritis ya, teman-teman. Dan dia menjalankan menteri C4 skak, menteri F4, kemudian menteri E2 skak, raja H3, dan kemudian E5.
Ya, dalam posisi unggul kembali, ya Nepo oleng lagi. Tidak memaintain dengan tepat karena dia melakukan, cuman beda seinci doang loh langkahnya, beda 1 langkah doang, tapi ngebuat keunggulannya sirna. Karena di sini menteri G4, harusnya di sini menteri G5. Akan sangat berbeda. Ya, jika kuda E4 maka pion E5-nya akan jatuh. Ya, jika raja B7 maka di sini raja H2. Ya memang ya, tentu Grandmaster juga manusia dan dia melakukan kesilapan dengan menteri G4 ini. Apa sih yang terjadi setelah menteri G4? Maka Magnus menteri F2. Ya, terus mengganggu ya, dan lihatlah bahwa dari tadi pionnya tidak maju-maju nih, dan akhirnya berhasil maju H7, tapi sayangnya Magnus masih bisa mengganggu dengan terbukanya pertahanan dari putih ini. Menteri E3 skak, raja ke petak H2. Ya, jika memilih menutup, maka di sini ada menteri H6 ya, teman-teman, skak dan bentengnya akan jatuh. Ya. Coba mungkin kita perlu jalankan sini. Ya, dan ini ada ancaman mati ke petak G2. Jadi ini blunder yang sangat fatal. So, setelah menteri E3, raja H2, kemudian menteri H6 skak, menteri H3, dan menteri F4 terus mengikuti, benteng G3 harus dilakukan. Kemudian kuda F7 menjaga pion promosi, jadi makan, dan D5. Ya. Mengunci benteng dan raja di petak H2, kemudian putih di sini coba keluar dari tekanan dengan memberikan skak terus, dan menjaga dengan menteri C3. Kemudian pion D4 Magnus Carlsen, menteri A3, raja E6. Raja geser ke petak G1 dengan tujuan mengaktifkan benteng. Kemudian Magnus Carlsen menteri M4 men-set up gajah di petak C6 dengan menteri dengan tujuan mengancam pion G2 dan menguatkan pertahanan, mengontrol semua perwiranya dan menjaga letak G6. Menteri C1 putih, raja D6 hitam, benteng G7, kemudian D3, menteri A3 skak, raja D5. Kemudian menteri A5 skak, raja naik kembali C4, menteri A2, raja C3, raja makan naik, menteri A3, raja C2, skak kembali, ya, melakukan skak terus. Ya, Nepomniachtchi, kemudian benteng F7. Nah, di sini beda. Kenapa? Karena benteng F7 tujuannya adalah mencari raja benteng F1. Nah, coba teman-teman pause videonya dan tebak langkah ke-69 ini. Karena ada tujuan berbahaya benteng F1 ya. Kira-kira menyelamatkan bagi hitam nih gimana nih? Ya, tepat sekali jika kalian menebak langkah yang sama seperti yang dijalankan oleh Magnus. Menteri G2 harus dilakukan. Ya, makan kembali. Nah, itu bukan kalah satu perwira, Bang. Ya, beruntungnya bahwa pionnya sudah ada di baris ke-6 ya di sini. Tinggal 2 langkah promosi, kemudian raja E2. Magnus Carlsen, benteng F2 skak, raja E3, dan terjadi langkah pengulangan yang sama. Nah, kenapa sih pada saat benteng F2 hitam nggak raja E1, Bang? Ya, jika memilih raja E1, maka ini sama saja mengubur dirinya sendiri. Kenapa? Karena putih akan raja F3. Jika D2, maka akan benteng E2 skak. Dijaga dan akan raja E3. It lost for black. Nah, kan bisa E4, Bang, pada saat posisi raja F3. Ya, jika melakukan E4, maka raja E3. Dan ini akan terjaga, teman-teman. Dan akhirnya terjadi langkah pengulangan dengan memilih raja ke petak E3 ya, dengan tujuan D2. Well, itulah yang terjadi di game kedua ini. Pembahasannya mungkin cukup panjang karena partainya juga cukup panjang dan kalian minta game kedua ini yang dibahas, teman-teman. Wow, gimana menurut kalian? Nah, kemudian apa yang terjadi di hari pertama? Dari 4 kali permainan mereka hasilnya 2-2, remis terus dari babak 1 sampai babak 4. Dan yang perlu dinotis bahwa dalam 4 partai ini seperti roller coaster ya, karena ada kalanya ya Nepo unggul, kemudian sudah unggul turun lagi. Begitu pula dengan Magnus Carlsen. Wow, apakah COVID benar-benar memberikan pengaruh ya buat Magnus? Karena dia merasa juga semenjak COVID dia sering blank atau ketika posisi unggul itu tiba-tiba melakukan langkah yang kurang tepat. Yang pasti teman-teman saksikan hari kedua finalnya. Nanti malam jam 12 malam hanya di YouTube Eral Chess, teman-teman bisa nonton. Like kalau kalian suka video ini, dan dislike kalau kalian nggak suka. Dukung terus Eral Chess, dan siapa nih prediksi kalian yang bakal jadi juara? Wow, luar biasa ya. Cukup seru nih pastinya.
nanti malam jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus saya untuk terus berkembang, memperkembangkan channel RL Chess ini biar terus semangat. Catur yes, Indonesia Jaya.